Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta MPLS SMP Negeri 1 Bandungan. Hari ini kita masih dalam rangkaian kegiatan MPLS. Materi pada kesempatan kali ini adalah materi yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama materi kali ini adalah tata krama dan pembiasaan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Fendi Fitriawan. Di SMP Negeri 1 Bandungan, saya mengajar bahasa Indonesia. Namun anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 1 Bandungan, pada kesempatan kali ini nanti saya tidak sendiri karena saya akan ditemani. Beliau adalah Bu Arofah SPD atau biasa disapa dengan Bu Ofah. Beliau adalah guru BK kelas 7. Baik anak-anak, para peserta MPLS SMP Negeri 1 Bandungan, kita langsung menuju pada materi kita pada hari ini, yaitu materi tata krama. Untuk kata tata krama, mungkin anak-anak sudah sangat sering mendengarnya karena memang dalam lingkungan kita sehari-hari, orang tua terutama mengajarkan kita tentang pentingnya tata krama. Contoh kecil misalnya ketika dulu kita kecil kemudian diberikan sesuatu oleh orang lain, orang tua mengajarkan kita yang pertama yaitu menerima pemberian orang lain itu dengan tangan kanan. Kemudian setelah itu tentu kita diminta untuk mengucapkan kata terima kasih. Nah, itu adalah contoh kecil penerapan tata krama di lingkungan keluarga. Orang tua selalu mengajarkan kita untuk berperilaku, bertindak yang mengacu pada tata krama. Baik, sebenarnya pengertian tata krama itu apa? Tata krama itu terdiri atas dua kata, yaitu kata tata dan juga kata krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dari dua pengertian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tata krama adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Sebuah hal yang memang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar pengertian tata krama, selanjutnya kita belajar mengenai manfaat tata krama. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan tata krama ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, menambah dan memperkuat kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang, ada teman, ada tetangga. Ketika kita menerapkan tata krama, keharmonisan, kerukunan yang sudah ada akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Dengan berperilaku tata krama, menghargai orang lain, menghormati orang lain, tentu kehidupan yang ada di sekitar kita itu akan damai, aman, dan juga tentram. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah pergaulan di berbagai lingkungan. Baik seperti yang tadi saya sampaikan, dalam keseharian kita bertemu dengan banyak orang, tetangga, teman, bahkan dengan orang-orang yang belum kita kenal sama sekali. Ya, dengan menerapkan prinsip tata krama, tentu karena kita menghormati, menghargai orang lain, pergaulan ini akan lebih mudah lagi. Orang lain akan nyaman berkomunikasi dengan kita, berinteraksi dengan kita, karena sekali lagi menerapkan prinsip tata krama. Selanjutnya adalah penerapan tata krama di berbagai lingkungan. Yang kita bahas untuk pertama kali yaitu penerapan tata krama di lingkungan sekolah. Contohnya adalah senantiasa berpenampilan bersih dan rapi. Usahakan bahwa baik itu kita berangkat, mengikuti kegiatan belajar mengajar sampai pulang sekolah, penampilan kita, pakaian kita harus tetap bersih dan rapi. Baju yang seharusnya kita masukkan tetap terjaga, tidak boleh sampai keluar. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, kegiatan membuang sampah pada tempatnya ini memang harus selalu kita biasakan. Sampah plastik maupun kertas
ketika kita jajan dan sebagainya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mencoret-coret tembok atau dinding. Untuk keindahan sekolah, kita tidak diperbolehkan untuk mencoret-coret tembok atau dinding. Kemudian tidak merusak barang milik sekolah. Fasilitas sekolah itu adalah milik bersama. Kita memang diwajibkan untuk selalu menjaga barang milik sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan kata-kata baik dan sopan dengan siapapun itu, dengan yang lebih tua, dengan guru, kemudian dengan yang lebih muda misalnya dengan teman. Kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bermain atau bercanda yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Kemudian saling menghargai dan menghormati, ini wajib kita terapkan dengan siapapun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Contoh penerapan tata krama yang selanjutnya adalah tata krama kepada guru. Memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan guru di lingkungan sekolah. Contohnya adalah tidak bisa dipungkiri antara guru dengan siswa pasti bertemu, berpapasan, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan di luar kelas. Contoh penerapan tata krama ketika bertemu antara siswa dengan guru adalah mengucapkan salam atau tersenyum. Kemudian yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan guru. Dengarkan terlebih dahulu apa informasi atau penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Baru kemudian ketika guru selesai memberikan penjelasan atau informasi, kita diperbolehkan untuk bertanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan dengan siapapun itu, terlebih dengan guru. Pastikan kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan. Kemudian yang keempat, tidak menyepelekan dengan sikap maupun kata-kata. Apapun itu yang diajarkan oleh guru pasti adalah ajaran yang baik. Jadi pastikan kita memperhatikan, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tidak diperbolehkan untuk menyepelekan, baik itu dengan sikap maupun kata-kata. Yang ketiga itu tata krama menghubungi guru melalui handphone, baik itu telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Yang pertama, perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi guru. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai istirahat atau ibadah. Yang kedua, awali dengan mengucap salam. Contoh, Assalamualaikum Pak, selamat siang Bu. Ketiga, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun kita terhadap guru. Keempat, setiap guru memiliki ratusan siswa dan tidak mungkin menyimpan nomor kontak seluruh siswa. Maka pastikan kita menyampaikan identitas kita pada setiap awal percakapan atau komunikasi. Contohnya, saya Andi kelas 7B, seperti itu. Selanjutnya, gunakan bahasa umum yang dimengerti. Hindari menyingkat kata seperti DMN, di mana YG, yang, DSB, dan sebagainya. Selanjutnya, tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Contoh, saya ingin mengikuti ujian susulan, Pak. Kapan kiranya saya bisa menemui Bapak? Terakhir, akhiri pesan dengan mengucap terima kasih atau salam sebagai penutup. Keempat, tata krama belajar. Pertama, membenahi kelas sebelum guru memulai kegiatan belajar. Misalnya, menyapu, merapikan tempat duduk, dan membersihkan tulisan di papan tulis. Kedua, hadir tepat waktu di kelas, yaitu 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Dan memperhatikan penjelasan guru selama kegiatan belajar.
ketiga, senantiasa mengucapkan salam ketika akan memasuki ruangan, baik itu assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Selanjutnya, meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki dan keluar ruangan. Ketika dari luar, ketok pintu dulu, seperti itu. Selanjutnya, berkomunikasi dengan suara yang wajar, tidak berteriak atau gaduh. 5. Tata krama dengan sesama siswa atau teman. Pertama, menghormati dan menghargai sesama siswa. Kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucap kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Keempat, memberi suasana tenang ketika teman sedang belajar. 5. Menyapa bila bertemu dengan teman, senyum, seperti itu. 6. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman tanpa seizinnya. 7. Tidak mengganggu atau menyakiti sesama teman. 9. Tidak berburuk sangka terhadap teman. 10. Masih banyak yang lain. Selanjutnya, pembiasaan. Pembiasaan berasal dari kata biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa berarti lazim, seperti sedia kala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Awalan pe dan akhiran an menunjukkan arti proses. Dengan demikian, pembiasaan dapat diartikan sebagai proses untuk dilakukan secara terus-menerus agar menjadi hal yang lazim dilakukan atau menjadi kebiasaan. Sebagai siswa SMP Negeri 1 Bandungan, mari membiasakan diri bertata krama yang baik, bagus, dimanapun dan kapanpun. Demikian pemaparan materi tentang tata krama dan pembiasaan dari Bapak Effendi dan Bu Ova. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.